Do you need Pancasila? Kalimat itu dulu mungkin hanya dianggap candaan khas netizen Indonesia. Begitu juga dengan kalimat lain yang sering berseliweran di media sosial. Tidak ada kompromi, patuhlah pada Indonesia. Bagi sebagian orang, itu hanyalah meme. Bagi sebagian netizen, itu sekadar bahan bercanda. Tetapi menariknya, di balik ketengilan khas internet tersebut, ada satu perubahan yang perlahan mulai terlihat. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara yang selalu tertinggal dalam urusan modernisasi militer. Dan ketika persepsi itu mulai berubah, muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah Malaysia mulai cemas? Jika jawabannya iya, kecemasan itu bukan muncul karena satu rudal, bukan karena satu jet tempur, atau karena satu kapal perang. Kecemasan itu muncul karena Indonesia mulai bergerak lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Dan yang lebih membuat tidak nyaman, Indonesia bergerak ke hampir semua arah sekaligus. Malaysia salah perhitungan. Mungkin ketakutan terbesar Malaysia hari ini bukan hanya kekuatan TNI, tetapi karena mereka mulai sadar pernah salah menghitung Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia terlihat lambat, alutsista menua. Program modernisasi sering tertunda. Banyak rencana besar yang berjalan lebih lambat dari harapan. Akibatnya terbentuk satu persepsi. Indonesia besar tetapi lamban. Indonesia kuat di atas kertas tetapi sulit mewujudkan potensinya. Indonesia punya sumber daya tetapi terlalu banyak pekerjaan rumah. Dan jujur saja, persepsi seperti itu tidak hanya muncul di Malaysia. Banyak pengamat internasional juga berpikir demikian. Masalahnya, Indonesia hari ini mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Satu persatu program besar mulai bergerak. Rafale, BrahMos, Kizilelma, rudal balistik hingga kapal induk berjalan, tak lupa pembahasan mengenai KAN dan KF-21, semakin sering terdengar armada kapal selam mulai diperkuat. Sistem pertahanan udara mulai mendapat perhatian yang jauh lebih serius. Bagi negara tetangga, yang menakutkan bukan satu proyek, tetapi ketika seluruh proyek tersebut bergerak dalam waktu yang relatif berdekatan, disitulah muncul pertanyaan yang membuat sebagian orang mulai tidak nyaman. Apakah selama ini mereka salah membaca Indonesia? Terlalu banyak untuk dikejar. Jika Indonesia hanya membeli Rafale, mungkin masih biasa. Jika Indonesia hanya membeli BrahMos, mungkin masih bisa dipahami. Jika Indonesia hanya fokus pada KF-21, mungkin masih dianggap wajar. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Indonesia seperti sedang berbelanja di semua etalase sekaligus. Angkatan udara, angkatan laut, dan angkatan darat bergerak. Industri pertahanan, kerjasama internasional bergerak. Bagi negara tetangga, situasi seperti ini sulit dibaca karena biasanya sebuah negara memilih satu prioritas utama. Indonesia justru mencoba memperkuat banyak sektor secara bersamaan. Dan ketika itu terjadi, muncullah ketengilan khas netizen Indonesia. Setiap ada berita alutsista baru, kolom komentar langsung penuh. Do you need Pancasila? Patuhlah pada Indonesia. Tidak ada kompromi. Tentu itu hanya candaan internet. Tetapi candaan biasanya lahir dari perubahan suasana. Dan suasana yang dirasakan netizen Indonesia hari ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak mereka rasakan. Rasa percaya diri. Yang ditakuti bukan hari ini. Ini bagian yang paling menarik. Malaysia mungkin sebenarnya khawatir kepada Indonesia masa depan. Karena jika bicara kondisi saat ini, semua negara masih memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang membuat cemas justru masa depan. Bayangkan, seluruh program yang sedang berjalan berhasil terrealisasi, Rafale operasional penuh. KF-21 mulai berdatangan, sistem pertahanan udara baru hadir, armada kapal selam bertambah, dan kemampuan drone berkembang pesat. Maka pertanyaannya berubah. Bukan lagi tentang Indonesia hari ini, melainkan Indonesia 10 tahun dari sekarang. Dan dalam dunia pertahanan, ancaman terbesar seringkali bukan kekuatan yang sudah ada, melainkan kekuatan yang sedang tumbuh. Momentum yang tepat. Ada satu kata yang mungkin membuat banyak pihak di kawasan mulai memperhatikan Indonesia. Momentum. Kekuatan bisa dibeli, jet tempur bisa dibeli, rudal bisa dibeli, tetapi momentum tidak bisa dibeli. Momentum harus dibangun. Dan saat ini, Indonesia terlihat sedang memiliki momentum tersebut. Anggaran pertahanan meningkat, hubungan internasional semakin luas, modernisasi militer terus berjalan. Tidak heran jika setiap ada berita mengenai alutsista baru, netizen Indonesia langsung berubah menjadi sangat percaya diri
kadang tengil dan kadang sangat bersemangat. Tetapi di balik semua itu ada satu pesan yang sebenarnya sedang disampaikan. Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton. Indonesia ingin menjadi pemain utama. Kecemasan itu masuk akal. Jadi apakah Malaysia cemas? Jika melihat arah perkembangannya, kecemasan itu sebenarnya masuk akal. Bukan karena Indonesia adalah musuh, bukan karena perang akan terjadi, tetapi karena keseimbangan yang selama ini mereka kenal mulai berubah. Indonesia yang dulu dikenal lambat kini bergerak cepat. Indonesia yang dulu sering dianggap tertinggal kini justru menjadi salah satu negara dengan program modernisasi paling agresif di kawasan. Dan perubahan seperti itu tidak mungkin luput dari perhatian, apalagi bagi negara yang berada tepat di sebelahnya. Mungkin itulah alasan mengapa meme-meme khas netizen Indonesia semakin sering muncul. Do you need Pancasila? Tidak ada kompromi. Patuhlah pada Indonesia. Tentu itu bukan kebijakan negara, bukan pula sikap resmi Indonesia. Tetapi meme tersebut mencerminkan satu hal. Rasa percaya diri yang mulai kembali muncul setelah bertahun-tahun modernisasi TNI berjalan lambat. Karena pada akhirnya, yang membuat sebagian kalangan di Malaysia cemas bukanlah satu rudal, satu jet tempur, atau satu kapal perang. Yang membuat mereka cemas adalah melihat Indonesia melaju jauh lebih cepat dibanding gambaran Indonesia yang selama ini mereka kenal. Dan jika laju itu terus berlanjut, maka pertanyaan terbesar di Asia Tenggara beberapa tahun ke depan mungkin bukan lagi siapa yang paling kuat hari ini, melainkan seberapa kuat Indonesia akan menjadi esok hari.